Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Citapsari, Stambuk F5512010. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di mana video ini berisi tentang review website. Oke, website yang direview yaitu Geoportal Data Bencana Indonesia. Nah, yang merupakan salah satu website yang digunakan untuk melihat data-data tentang bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana yang dimaksud ini bencana alam. Nah, contohnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Oke, langsung saja untuk gambaran websitenya. Nah, di sini terdapat beranda website. Di sini ada gambar petanya. Kemudian di sini ada keterangan kejadian bencana. Dan di sini ada 1833 kejadian bencana yang ada di Indonesia. Kemudian di sini ada korbannya, ada kerusakan. Nah, di sini data yang ada di website ini tiap harinya itu terupdate. Di sini ada keterangan update tanggal 17 Juni 2022. Di sini ada korban meninggal, luka-luka, hilang, menderita, dan mengungsi. Kemudian di sini ada kerusakan rumah dan juga kerusakan fasilitas. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari bencananya. Ada gempa bumi, gunung api, kartula, kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan terakhir gelombang pasang. Kemudian di sini ada legenda. Legenda yang berwarna hijau di sini untuk kejadian bencana alam yang kurang dari 50. Kemudian yang untuk warna orange di sini 50 sampai 150 kejadian. Kemudian untuk yang warna merah itu 150 kejadian. Oke. Misal kita memilih yang Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di sini ada jumlah kejadiannya ada 40 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini ada menderita, mengungsi ada 31.331. Kemudian ada rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, rumah terendam, dan lain-lain. Nah, di sini karena kejadian yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu hanya 40, maka legenda yang tampil pada provinsi ini yaitu 4 warna hijau karena kurang dari 50. Oke, masih pada beranda website. Di sini ada peta krisis. Nah, peta krisis di sini ada peta yang berisi pembangunan Huntap Semeru 2021-2022. Nah, kemudian di sini ada dashboard tanggap darurat pengungsi Semeru 2021. Ini merupakan peta yang mencakup wilayah-wilayah yang krisis. Oke. Selanjutnya di sini ada masih pada beranda website ada aplikasi pemantauan. Nah, di sini aplikasi ini tidak spesifik untuk bencana tematik tertentu, tetapi dapat digunakan setiap bencana terjadi. Di sini ada aplikasi kerentanan bencana, prediksi kebencanaan hidrometeorologi, laporan dampak gempa bumi, InAware, dan dashboard pencegahan. Oke. Kemudian ada layanan resmi. Nah, data akan bermanfaat dalam koordinasi lintas departemen, bahkan kementerian dan lembaga. Data dan layanan GIS pada situs ini dikelola oleh BNPB. Jadi, situs ini dikelola langsung oleh BNPB langsung. Oke. Selanjutnya, di sini ada data bencana. Di sini terdapat tabel pencarian data. Oke, misal kita mencari kejadian gempa bumi. Nah, maka akan muncul semua kejadian gempa bumi yang ada. Nah, di sini ada kejadian gempa bumi
kejadian gempa bumi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kemudian pusat gempa ini berada di laut dan tidak berpotensi tsunami. Nah, itu informasinya. Kemudian ada gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, di sini pusat gempa berada di laut dan tidak berpotensi tsunami juga. Kemudian ada informasi tentang kekuatan gempanya juga. Oke, misal mencari kejadian bencana tanah longsor. Nah, maka akan muncul kejadian tanah longsor di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian ada juga penyebab dari kejadiannya. Tanah longsor juga di Tegal, Jawa Tengah. Ada tanah longsor di Bogor, Jawa Barat. Oke, selanjutnya ada pantauan bencana. Nah, di sini terdapat legenda untuk pantauan bencana ini. Di sini ada banjir, gelombang tinggi, tanah longsor, puting beliung, katula, kekeringan, gempa bumi, dan tsunami. Nah, kemudian misal kita ingin melihat informasi dari pantauan bencana, di situ ada kejadiannya itu banjir di Kabupaten Mamuju. Kemudian kejadiannya itu tanggal 12 Juni 2022. Kemudian ada di Pinrang, angin puting beliung, di Pinrang. Kemudian di Cianjur ada tanah longsor. Kemudian untuk buletin di sini tentang isinya itu tentang info bencana tiap bulannya. Nah, di sini misal contoh info bencana April 2022. Nah, di sini terdapat info bencananya. Di sini ada review kejadian bencana. Terus ada statistik bencana juga di bulan April 2022. Di sini ada tertera jumlah kejadian, ada 256, korban meninggal 5, korban luka-luka 17, korban terdampak dan mengungsi 172.088, kemudian kerusakan pemukiman ada 1.644. Nah, kemudian di sini ada infografis. Di sini infografis yang ditampilkan berdasarkan tahunnya, info bencana tahun 2021-2020. Sini yang bawahnya ini 2019-2018. Oke, kemudian di sini ada tanggal penting. Tanggal penting di sini ada 16 Januari 2021. Di sini rekor kasus harian tertinggi, ada 14.224 kasus. 14 Januari juga 13, nah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di BPBD. Di sini di Indonesia, di seluruh kabupaten atau kota yang jumlahnya 514, ada status dari BPBD. Di sini untuk yang wilayah yang berwarna hijau, itu status BPBD-nya itu terbentuk. Kemudian kalau untuk yang warna merah itu belum terbentuk, dan abu-abu itu lainnya. Kemudian di sini ada atlas. Nah, atlas di sini isinya yaitu peta dunia, tapi yang ditampilkan hanya untuk Indonesia saja. Nah, misalnya atlas ini diperbesar, maka akan tampil peta jalan. Nah, di sini contohnya ada Jalan Gajah Mada. Di sini ada Jalan Patimura, kemudian ada marker masjid, gereja, dan contohnya di sini bank. Oke, kemudian Geoportal Kebencanaan BNPB menyediakan data, informasi, dan teknologi geospasial untuk melakukan 4 tugas utama dalam manajemen bencana.
mitigasi, persiapan, respon, dan pemulihan recovery bencana dalam menyokong BNPB dan komunitas manajemen bencana di Indonesia. Peta ini menggunakan data kejadian yang berasal dari laporan daerah atau BPBD yang dirangkum sedemikian rupa. Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan tanggal update. Nah, maka sebelumnya di informasi di petanya ada update-nya. Nah, karena dia ini bersifat sementara dan website ini update, up to date. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.